Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama aku Yusnya Christian dari Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Kali ini aku bakal membahas video mengenai evaluasi dari setiap pendekatan dan juga sekalian kesimpulannya. Bagi kalian yang bingung dengan pendekatan lanjut video-video yang sebelumnya ya. Kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi dari pendekatan pola komprehensif, pola 17, dan pola 17+. Nah, evaluasi program bimbingan dan konseling sekolah merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan data dan kegiatan analisis yang nilai dari suatu program dalam pengelolaan, perencanaan program, staf dan peningkatannya agar memperoleh pertimbangan sebaik-baik usaha, efektivitas, efisiensi tidaknya suatu program. Nah, karena itu untuk melakukan semua yang namanya evaluasi, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada 3. Pertama itu evaluasi program bimbingan konseling, dan pengembangannya adalah untuk dapat membuat keputusan dan informasi yang tepat. Kedua, evaluasi program bimbingan dan konseling adalah suatu lingkaran yang berkesinambungan dalam melengkapi dalam susunan program. Yang ketiga, evaluasi program bimbingan dan konseling adalah suatu proses di dalamnya dapat langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangannya. Perencanaan dan pengembangan merupakan proses yang banyak berkenaan dengan evaluator atau evaluasi. Membuat keputusan terhadap pelaksanaannya tidak hanya bersifat secara teknis, namun juga secara teknis. Nah, untuk tujuan evaluasi ini sebenarnya pada umumnya kita tahu tujuan evaluasi ini adalah untuk memperbaiki aktivitas kinerja dari suatu hal itu. Lalu dibagikan di sini ada 2 yang menjadi tujuan evaluasi, 2 bagian. Yang pertama itu adalah bagian umum dan yang kedua adalah bagian operasional. Dari bagian umum yang pertama ialah mengetahui kemajuan program bimbingan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Kedua, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang diterapkan dalam kurun waktu tertentu. Dari bagian umum, karena bagian operasional, penyelenggaraan evaluasi ini ditujukan pertama itu meneliti secara berkala hasil pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari layanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, mengetahui jenis layanan yang sudah atau yang belum dilaksanakan atau perlu diadakan perbaikan dan pengembangan. Kemudian yang keempat ialah mengetahui sampai sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam usaha menunjang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Kemudian yang kelima ialah memperoleh gambaran sampai sejauh mana peranan masyarakat terhadap pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Lalu, mengetahui sejauh mana kontribusi program bimbingan dan konseling terhadap pencapaian tujuan pendidikan, khususnya TIK dan TIU. Kemudian, mendapatkan informasi yang adekuat dalam langkah perencanaan, langkah-langkah pengembangan program bimbingan dan konseling. Dan terakhir, bantu mengembangkan kurikulum sekolah untuk kesesuaian dengan kebutuhan. Nah, tujuan evaluasi tadi itu ya dari umum dan juga secara operasional. Namun apa sih sebenarnya fungsi evaluasi itu? Ada 7 ya. Yang pertama ialah memverifikasi atau menolak praktik dengan menyediakan bukti yang berfungsi dan derajat efektivitas. Karena ini membantu kita untuk menghindari inovasi yang useless atau tidak berguna dan tidak bermakna, mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang tidak ada bukti, nggak bisa dibuktikan dengan real. Kemudian yang kedua ialah fungsinya ya mengukur penyempurnaan dan menyediakan sebuah landasan berkesinambungan dengan kecepatan dan tingkat kemajuan bisa diukur di lokasi. Jadi kita nggak asal ngira-ngira, memiliki hitungan yang sesuai dan matematis. Kemudian yang ketiga, pengembangan probabilitas atau kemungkinan pertumbuhan dengan menyediakan basis bagi penyempurnaan operasi dan aktivitas-aktivitas. Kita bisa melakukan penyempurnaan pada program kita buat jika kita menyediakan basis, menyediakan tempat penyempurnaan, sehingga mungkin adanya
adanya kemungkinan untuk berkembang lebih baik. Yang keempat ialah membangun kredibilitas dan terus mengusahakan pencapaian terbaik dan mengevaluasi langkah-langkah yang sudah ditempuh. Kemudian menyediakan pemahaman yang semakin baik. Ini ya salah satu bagian dari fungsi dari pemahaman. Jadi kita mau menyediakan pemahaman yang baik. Kemudian yang keenam, meningkatkan dan menyempurnakan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, menempatkan tanggung jawab yang benar ke pihak yang tepat. Dia tadi mengenai fungsi-fungsinya, dan fungsi-fungsi ini kita udah pernah dengar sebelumnya. Ada fungsi pemahaman, ada fungsi untuk pengembangan pribadi. Nah ini kita akan bahas fungsi evaluasi. Nah, di sini dalam melakukan evaluasi ada prinsip-prinsip yang harus kita lakukan. Di sini prinsip evaluasi ini ada 6 ya. Pertama, evaluasi yang efektif membutuhkan pengenalan atas tujuan-tujuan program. Jadi kalau kita punya pengenalan, kita nggak mengenali tujuan-tujuan program yang kita buat, itu akan sia-sia evaluasi. Yang kedua, evaluasi yang efektif membutuhkan kriteria pengukuran yang valid. Jadi harus kita berikan adalah pengukuran yang valid dan tidak hanya mengasal menghitung dan dari sumber data yang bohong, tapi kita dari sumber data yang terpercaya. Yang ketiga ya, evaluasi yang efektif itu bergantung pada pelaksanaan pengukuran yang valid terhadap kriteria. Jadi itu selain membutuhkan kriteria, itu juga butuh pelaksanaannya. Pelaksanaan pengukurannya itu harus valid juga terhadap kriteria yang sudah kita buat. Yang keempat, program evaluasi harus melibatkan semua yang berpengaruh. Karena evaluasi tanpa pengaruh dari semua orang akan sia-sia karena mereka memiliki kuasa untuk memutuskan segala sesuatu di dalam ruang lingkup. Terus yang kelima ialah evaluasi yang bermakna membutuhkan umpan balik. Ya, tanpa adanya feedback akan menjadi satu arah saja dan akan stuck di situ saja. Dan yang terakhir, evaluasi harus direncanakan dan berkeberlanjutan agar mencapai hasil yang positif. Jadi sudah di outline, di plan yang bagaimana dan harus sustainable sehingga mencapai hasil yang positif dan selalu progres. Nah, sekarang kita kepo ya kan jadinya evaluasi ini cara kerjanya gimana sih? Jadi kita akan masuk ke prosedur evaluasi. Nah, langkah-langkahnya sini ada 9. Pertama, merumuskan tujuan-tujuan secara jelas, terinci dan terukur atau kompetensi dasar dan indikator kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama. Kedua, mempertimbangkan tugas atau personel bimbingan yang ada di sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan fasilitas fisik dan teknis yang mendukung program atau pelayanan bimbingan di sekolah yang bersangkutan. Lalu, meneliti data-data yang dapat digunakan dalam pelayanan bimbingan konseling. Lalu, meneliti catatan atau reports tentang siswa. Kemudian mempertimbangkan hal, lalu sampai sejauh manakah telah dilakukan kerjasama dengan personil sekolah yang lain yang mau membicarakan tentang kerjasama. Kemudian kesempatan manakah yang telah digunakan oleh siswa untuk mengadakan pembicaraan pribadi dengan para personil bimbingan tersebut untuk peroleh bantuan atau pelayanan bimbingan. Kemudian terakhir ialah membuat pertimbangan terhadap pencapaian tujuan-tujuan program bimbingan yang telah dilaksanakan dengan indikator-indikator seperti semakin berkurang atau menurunnya kasus-kasus yang berhubungan dengan disiplin dan ketertiban di sekolah ya, dan berkurangnya kegagalan yang dialami siswa secara perorangan, penyesuaian sosial yang bijak dan baik, kemudian keberhasilan di jenjang pendidikan lanjutan, berhasil dan kepuasan dalam pekerjaan. Kemudian untuk mengevaluasi ya prosedurnya. Nah, kan tuh ada aspek apa aja sih yang sebenarnya dievaluasi, bagian-bagian mana sih yang sebenarnya dievaluasi? Ada 6. Pertama itu kesesuaian antara program dan pelaksanaan. Jadi kalau ngelantur nggak sesuai itu sudah dianggap gagal ya. Terus yang kedua, keterlaksanaan program, apakah terlaksana 100%, 95% atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Kemudian yang keempat ya, yang ketiga ialah hambatan-hambatan yang dijumpai, apakah banyak atau sedikit. Kemudian dampak pelayanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar, memberikan dampak positif, negatif. Lalu respon peserta didik, personel
sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap pelayanan bimbingan. Kita harus tahu nih bagaimana respon mereka, apakah mereka apatis, tidak ada feedback sama sekali. Ini akan mempersulit dalam evaluasi. Kemudian yang keenam, terakhir ialah perubahan kemajuan peserta didik dilihat dari pencapaian tujuan pelayanan bimbingan, pencapaian tugas perkembangan dan hasil belajar, dan keberhasilan peserta didik setelah menamatkan sekolah, baik pada studi lanjutan atau pada kehidupan di masyarakat. Itu juga harus kita cek ya ketiga agar bisa valid info dari evaluasi. Nah sebenarnya sih sifat evaluasi ini evaluasi bimbingan konseling ini lebih bersifat penilaian proses yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu mengamati partisipasi dan aktivitas peserta didik dalam kegiatan pelayanan bimbingan. Lalu kedua, mengungkapkan pemahaman peserta didik atas bahan-bahan yang disajikan atau pemahaman atau pendalaman peserta didik atas masalah yang dialaminya. Ketiga, mengungkapkan kegunaan pelayanan bagi peserta didik dan perolehan peserta didik sebagai hasil dari partisipasi atau aktivitasnya dalam kegiatan pelayanan bimbingan. Lalu mengungkapkan minat peserta didik tentang perlunya pelayanan bimbingan lebih lanjut, hanya dari luar saja. Kemudian kelima, mengamati perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Kalau yang hal ini harus dilakukan dengan pelayanan bimbingan yang sustainable atau berkesinambungan. Kalau enggak kita akan nggak bisa melihat perkembangannya. Terakhir tuh mengungkapkan kelancaran proses dan suasana penyelenggaraan kegiatan pelayanan. Tanpa adanya kita mengungkapkan kelancaran prosesnya atau tidaknya, maka kita akan bingung mengevaluasi. Nah itu dia tadi mengenai semua dibahas tentang evaluasi ya. Baik lagi ya, kita ringkas dari yang awal. Evaluasi adalah proses sistematis yang mengumpulkan data agar memperoleh pertimbangan yang sebaik-baiknya digunakan untuk menentukan efektivitas dan efisiensinya sebuah program BK. Dan ada hal-hal yang bisa kita perhatikan nih, seperti yang pertama tadi evaluasi. Dan juga nih hal-hal yang perlu kita perhatikan nih, ada 3 tadi ya, kalian bisa baca lagi. Kemudian ada tujuan evaluasi itu secara umum dan operasional. Kemudian fungsi evaluasi tadi itu ada 7 poin. Prinsip evaluasi ada 6. Prosedur evaluasi ada 9 poin. Aspek yang dievaluasi itu ada 6 poin. Akhirnya tibalah kita sampai pada kesimpulan materi kita kali ini loh. Sampai kesimpulan yang harus kita lakukan pada saat ini. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan saat ini, kita tahu bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor melalui wawancara konseling pada seorang individu mengalami masalah atau konseling, yang kita mengharapkan itu agar dapat menyelesaikan masalahnya, sehingga konselor ini dapat memanfaatkan berbagai potensi dan yang dimiliki dan sarana yang dia punya, sehingga dia bisa berkembang sesuai yang optimal, sehingga dia bisa menjadi mandiri, dapat merencanakan masa depan yang lebih baik, jadi dia bisa lebih sejahtera lagi. Nah, program layanan BK ini nggak dapat berjalan dengan efektif kalau tidak didukung dengan profesionalisme konselor melayani siswa yang terprogram. Itu kita menggunakan pendekatan yang bisa dilakukan oleh guru-guru BK, pendekatan komprehensif, pendekatan pola 17, dan pendekatan pola 17. Nah, apa sih tujuan dari BK itu sebenarnya? Ada 4 ya. Pertama ialah merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupannya masa mendatang. Kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. 3, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Terakhir, hambatan kesulitan yang dihadapi dalam studi ataupun dalam penyesuaian diri dengan lingkungan. Nah, itu dia tadi kesimpulan dari yang sudah kita omongin kali ini ya. Karena itu, kalau kalian masih bingung dengan hal yang sebelumnya, kalian bisa tonton lagi video sebelumnya, tonton dari awal lagi dari episode pertama. Kita bisa update nih lebih lagi nih info
selanjutnya. Oke, karena itu materi kali ini saya tutup. Terima kasih sudah mau mendengarkan materi dari saya. Selebihnya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.